Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afisha Nidia Malvina dengan NIM 251011162200119 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi dari kelompok 3 yang berjudul Fonetik, Alat Ucap, Proses Pembunyian Bahasa, Jenis-jenis Bahasa, Unsur Suprasegmental, dan Silabel. Di sini saya sudah membuat peta konsepnya dan akan saya jelaskan satu persatu pada video kali ini. Yang pertama itu ada alat ucap. Alat ucap adalah organ-organ dalam tubuh manusia yang berperan dalam menghasilkan bunyi bahasa. Nah, bunyi bahasa itu sendiri dihasilkan dari dua alat ucap, yaitu artikulator aktif dan artikulator pasif. Contohnya pada bunyi apikodental. Nah, bunyi apikodental ini adalah gabungan antara ujung lidah dengan gigi yang menghasilkan huruf T, yang dimana apiko atau ujung lidah itu berperan sebagai artikulator aktif dan dental atau gigi berperan sebagai artikulator pasif. Yang kedua itu ada bunyi labiodental, gabungan antara bibir bawah dengan gigi atas yang menghasilkan huruf F dengan V. Lalu yang ketiga ada bunyi laminopalatal, gabungan antara daun lidah dengan langit-langit keras, yaitu pada huruf C. Nah, yang kedua itu adalah proses pembunyian bahasa. Terjadi karena bergetarnya pita suara sebab tertutup udara dari paru-paru yang kemudian diteruskan keluar lewat mulut atau hidung. Nah, dijelaskan bahwa ada 4 macam posisi pita suara, yaitu yang pertama posisi pita suara terbuka lebar. Posisi ini untuk bernapas. Nah, bernapas secara normal, yang artinya tidak ada hambatan sama sekali dan tidak ada bunyi yang dihasilkan. Lalu yang kedua itu pita suara agak terbuka lebar. Pada pita suara ini akan menghasilkan bunyi-bunyi tak bersuara apabila arus udara itu diteruskan ke rongga mulut atau rongga hidung. Disebut demikian karena tidak ada getaran apa-apa pada pita suara itu. Lalu yang ketiga itu ada pita suara terbuka sedikit, akan menghasilkan bunyi bersuara apabila arus udara itu diteruskan ke rongga mulut ataupun rongga hidung. Dan yang terakhir ada pita suara tertutup rapat. Pada pita suara ini akan langsung menghasilkan bunyi hamzah atau bunyi glottal stop. Lalu yang ketiga ada jenis-jenis bunyi bahasa. Dalam kajian fonetik dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu bunyi vokal, bunyi diftong, dan bunyi konsonan. Yang pertama itu bunyi vokal, bunyi bahasa yang dihasilkan tanpa adanya hambatan pada aliran udara. Dalam bahasa Indonesia terdapat ada 5 bunyi vokal, yaitu A, I, U, E, dan O. Yang kedua ada bunyi diftong, merupakan gabungan 2 bunyi vokal yang diucapkan dalam satu kesatuan bunyi. Dalam bahasa Indonesia umumnya digunakan itu antara lain AI, AU, dan OI. Contohnya seperti kata pantai, pulau, dan amboy. Dan yang ketiga itu bunyi konsonan, bunyi bahasa yang dihasilkan dengan adanya hambatan pada aliran udara oleh alat ucap seperti gigi, bibir, lidah, atau langit-langit keras. Contohnya konsonan dalam bahasa Indonesia itu ada huruf B, C, D, G, K, L, M, N, P, R, S, T, dan lain-lainnya. Lalu materi yang keempat itu unsur suprasegmental. Nah, dalam fonetik terdapat arus ujaran yang merupakan suatu runtutan bunyi yang sambung-menyambung, terus-menerus, diselang-seling dengan jeda singkat atau jeda agak singkat, disertai dengan keras lembutnya bunyi, tinggi rendahnya bunyi, serta panjang pendek bunyi, dan sebagainya. Yang pertama itu ada tekanan atau stres. Nah, suatu bunyi segmental yang diucapkan dengan arus udara yang kuat sehingga menyebabkan amplitudenya melebar pasti dibarengi dengan tekanan keras. Sebaliknya, jika sebuah bunyi segmental yang diucapkan dengan arus udara yang tidak kuat sehingga amplitudenya itu menyempit pasti dibarengi dengan tekanan yang lunak. Tekanan ini yang mungkin bersifat distintif atau membedakan makna, dan juga mungkin tidak distintif atau tidak membedakan makna. Dalam bahasa Inggris, tekanan ini biasanya bersifat distintif, sedangkan dalam bahasa Indonesia tidak bersifat distintif, seperti itu. Yang kedua ada nada. Dalam bahasa tonal biasanya itu dikenal adanya 5 macam nada. Yang pertama nada naik atau tinggi,
itu diberi tanda atau lambang seperti garis ke atas. Yang kedua ada nada datar, itu biasanya diberi tanda garis lurus. Yang ketiga nada turun atau merendah, itu biasanya diberi tanda garis menurun. Yang keempat nada turun naik, nada yang merendah lalu meninggi, itu biasanya ditandai dengan nada huruf seperti V. Lalu yang kelima nada naik turun, yaitu nada yang meninggi lalu merendah, itu ditandai dengan simbol seperti V terbalik, seperti itu. Nah, nada ini juga menyertai bunyi segmental dalam kalimat yang disebut intonasi. Dalam hal ini biasanya dibedakan juga ada 4 macam nada, yaitu yang pertama ada nada rendah diberi tanda dengan angka 1, nada sedang itu atau nada biasa itu diberi tanda dengan angka 2, nada tinggi diberi tanda dengan angka 3, dan nada tinggi, nada yang paling tinggi di intonasi itu diberi dengan tanda 4, seperti itu. Lalu ada jeda atau persendian. Ini adalah hentian di dalam arus ujaran yang berfungsi sebagai batas antar satuan bahasa. Disebut jeda karena adanya hentian itu, dan disebut persendian karena di tempat perhentian itulah terjadinya persambungan antara segmen yang satu dengan segmen yang lainnya. Itu terbagi lagi menjadi sendi dalam dan sendi luar. Nah, sendi dalam itu menunjukkan batas antara satu silabel dengan silabel yang lainnya dan ditandai dengan tanda tambah. Contohnya pada kata ambil menjadi satu silabel am ditambah satu silabel lagi bil. Lalu yang kedua ada sendi luar, menunjukkan batas yang lebih besar dari segmen silabel. Dalam hal ini itu biasanya dibedakan menjadi 3. Jeda antar kata dalam frase itu diberi tanda berupa garis miring tunggal. Jeda antar frase dalam klausa diberi tanda berupa garis miring ganda. Lalu jeda antar kalimat dalam wacana diberi tanda berupa garis silang ganda. Nah, yang terakhir itu kita akan membahas tentang silabel. Silabel atau suku kata itu adalah satuan ritmis terkecil dalam suatu arus ujaran atau runtunan bunyi ujaran yang biasanya terdiri atas satu vokal dan satu konsonan atau lebih. Nah, setiap silabel itu memiliki puncak kenyaringan yang umumnya terletak pada bunyi vokal karena bunyi vokal itu memiliki ruang resonansi yang lebih besar. Simbol silabel ini ditandai dengan tanda tambah. Contohnya pada kata sekolah, silabelnya adalah se ditambah ko ditambah lah. Kemudian di pertemuan kemarin juga kita sempat membahas tentang onset, koda, dan nukleus. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau membahas sedikit tentang ketiga ini. Jadi, onset itu adalah bunyi pertama pada silabel dan hurufnya itu konsonan. Sedangkan koda bunyi terakhir silabel dan hurufnya juga konsonan. Dan yang terakhir itu nukleus, itu huruf vokal yang berada di awal, akhir, atau tengah pada silabel. Yang membedakan antara koda, onset, dan nukleus itu adalah hurufnya, karena onset dan koda itu hurufnya konsonan, sedangkan nukleus itu hurufnya vokal. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada contoh silabel sekolah itu kan ada se tambah ko dan tambah lah. Jadi silabel pertama S-nya itu adalah sebagai onset, E-nya sebagai nukleus. Silabel kedua K-nya sebagai onset dan O-nya sebagai nukleus. Lalu silabel ketiga onset, L sebagai onset, A sebagai nukleus, dan H sebagai koda. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.